Halo Bu Murni, selamat siang Bu Murni. Bu Murni, Ya, siang Pak. Bu boleh bukakan kamera Bu. Kita langsung aja Bu ya, langsung mulai Bu, karena waktu sudah jam 1:06 Bu. Ya, Oke siap Bu, Pak. Ibu dimohonkan Bu untuk baca doa Bu untuk melakukan kegiatan kita pertama ini Bu. Membawa doa Bu untuk kita semua Bu. Ya, siap Pak. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, Siang. fasilitator kita pada hari ini. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Oke. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tampilan Bapak Ibu? Tampilan di layar nampak Bapak Ibu? Nampak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita masuk ke modul 1.1 mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini kita kesepakatan bersama ya Bapak Ibu, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Oke, di sini tujuan yang pertama yaitu tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian di sini ada tujuan capai pembelajaran khusus atau modul, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul-modul refleksi yang berbeda. Di sini lanjut ya Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, di sini ada agenda kita yang utama yaitu review framework dan modul tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 baba. Di sini saya mau nanya kepada Bapak Ibu, masih ada beberapa teman kita yang belum menuliskan refleksi di modul kita, yaitu mengenai refleksi. Ya Bapak Ibu, masih ada. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas refleksi, untuk deadline-nya ini hari ya Bapak Ibu, ya ditunggu ya Bapak Ibu. Untuk yang modul 1.1 yang kita pelajari ini hari, deadline-nya juga hari ini Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan juga kepada
Bu Purni ya, ini ya suaminya istrinya Pak Romanta ya, Iya Pak, yang bermasalah ya Bu ya. iya Pak, masalah dengan LSM-nya nggak bisa masuk karena LMS-nya nggak bisa masuk karena pergantian sekolah dari SMK ke SD. Iya Bu, saya udah berhubung juga sama Pak Putra dari Dinas Pendidikan Binjai Bu. Ya, yang tadi kita ceritakan tadi ya Bu ya. Jadi nanti Iya Pak. besok siang Bu ya, nanti saya bantu Bu. Ibu di SMP 4 Bu sama Bapak di situ Bu. Besok Bu. Enggak Pak. Besok saya ketemunya sama Bapak, diantar sama Pak Romanta. Oh, ya udah kalau gitu. Sama Ya Bapak. mudah-mudahan apa Bu? Untuk memperbaiki password saya itu Pak, bisa nggak masuk ke LMS-nya? Ya Bu, siap Bu. Besok saya bantu Bu kalau memang bisa Bu. Tapi kalau nggak bisa juga gimana ya kan Bu? Karena keterbatasan kita juga Bu. Ibu ya, ini Ya, lanjut ya ke materi kita ya Bu ya. informasi dari BBKP-nya seperti itu Pak. Ya Bu. Oke Pak, makasih banyak. Udah nampak di layar Bu presentasinya Bu, Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Pak Koko, Ya, izin saya ya Bu Jul. masih ada ini lagi, boleh untuk di-mute dulu saya ya Pak? Oke Bu, siap Bu. Izin ya Pak. Ya Bu. Oke, di sini ada agenda kita ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama ada 5 menit yaitu pembukaan pengingat kesepakatan kita ya Bapak Ibu ya. Pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kita. Oke, di sini review framework dan model susunan refleksi framework Wharton, yaitu ada 10 menit. Kemudian berikutnya ada juga framework GIPS. Nanti akan saya jelaskan mengenai framework itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada framework dan model tulisan refleksi ya Bapak Ibu. Ada 3 di sini, ada W, SW, dan NW. Di sini artinya yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Itu sekarang kita pelajari tentang framework Wharton. Oke Bapak Ibu, di sini ada siklus ya Bapak Ibu ya. Dari deskripsi, evaluasi, dan konklusi. Di sini tulisan refleksi. Nanti Bapak Ibu yang sudah dituliskan refleksi yang di tugas-tugas yang kemarin yang sudah selesai, saya juga nanti di sini ada tulisan refleksi 3 Bapak Ibu ya, yaitu kembali Bapak Ibu melihat LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi yang Bapak Ibu dapat. Kemudian menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi tingkat itu kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, Bapak Ibu, di sini nanti kita buat jambornya Bapak Ibu ya. Untuk menuliskan refleksi mengenai kegiatan kita yang sebelumnya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ya, saya buat dulu jambornya.
Oke, itu sudah saya kirim Bapak Ibu link Jamboardnya. Ibu-ibu menuliskan lagi kembali LMS yang sudah Bapak Ibu tuliskan di LMS Bapak Ibu yang tentang refleksi yang sudah Bapak Ibu tuliskan di LMS kemarin Bapak Ibu. Boleh dituliskan di situ juga Bapak Ibu. Akan kita kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan Bapak Ibu. Izin Pak, Pak untuk link Jamboard ini pertanyaannya yang mana ya Pak? Izin Pak, unmute dulu Pak, di unmute dulu mic-nya Pak. Oke, siap Bu, lupa Bu. Nah, ini dilihat dulu Bu yang mengenai tulisan kembali Bapak Ibu sudah tuliskan di LMS kemarin. Terus refleksi yang telah Bapak Ibu tuliskan, terus di sini kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan mengenai framework Borton itu apa, terus apa, dan sekarang apa Bapak Ibu. Berarti ini yang kita jawab berkaitan dengan framework what, next what, so what itu Pak. Iya Bu. Baik Pak, Memang terima kalau kasih. guru bahasa Inggris nih mantap.
Baru Bu Lili nih yang sudah mengisi Bapak Ibu. Tolong yang lain teruskan dijemput Bapak Ibu. Biar kita bisa nanti ada umpan balik Bapak Ibu. Izin, itu harus diisi sekarang, Pak. Halo Pak Koko. Halo ya Bu, karena nanti akan ada umpan balik Bu, dari teman yang lainnya Bu. Oh gitu ya Pak. Aduh, sayanya masih lagi ngisi ini loh, Pak. Survei lingkungan. Ada pengawas juga. Kristiani merupakan guru mata pelajaran sejarah di SD di suatu desa di Kabupaten Sumatera. Ada anak sudah mengajar di satu tahun. Oke Bapak Ibu, nampak di layarnya.
Izin Bapak Ibu nampak di layar mengenai presentasi ini? Iya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada tadi sudah saya suruh buat di Jamboard, nanti di sini Bapak Ibu nanti saya buatkan kelompok, tugas kelompok. Jadi saya bagi dua ya Bapak Ibu ya, kelompoknya untuk pembahasan tentang framework Photon ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 bab berbeda, yaitu pertama penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Kemudian yang kelima yaitu yang berikutnya setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Yang terakhir yaitu bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu, di sini ada babak yang pertama yaitu 4 menit. Jadi saya masukkan di board ya Bapak Ibu ya, di tautan board itu ke dalam slide yang disediakan. Oke Bapak Ibu, sudah masuk di, silakan masuk ke ruang rapat yang sudah disediakan Bapak Ibu.
yang kecil tadi nak. Heeh. Lagi. Ini nggak mau.
Oke, untuk Bapak Ibu, kelompok 2 boleh presentasikan hasil diskusi kelompok tadi Bapak Ibu. Izin Pak Pasil, karena waktunya yang mendesak, jadi kan saya tidak sempat buat slide presentasi, jadi saya PPT-nya. sampaikan secara lisan aja ya Pak ya. Oh ya, boleh Bu. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang menjelang sore, sudah sore sebetulnya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Azhar Harahap, SPD, Ibu Murni Romauli Sibarani, dan Pak Ahmad Safria, dan saya sendiri Lili Pratiwi, telah berdiskusi, dan berikut adalah hasil diskusi yang akan saya paparkan di ruang kolaborasi kita hari ini. Nah, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Dari kelompok 2 memilih jawaban, kecenderungan nilai orientasi kami adalah disciplinary mastery dan learning process. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena menurut kami dengan penanaman nilai disciplinary mastery, kita bisa menanamkan nilai disiplin pada siswa saat melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu, dengan nilai orientasi learning process, kita bisa mengajarkan kepada peserta didik bahwa proses itu adalah hal yang sangat penting. Dan menurut saya, sesuatu di dalam pelajaran PJOK itu tidak hanya dinilai dari hasilnya, tapi lebih banyak dinilai dari prosesnya. Itu mengapa kami menganggap learning process itu penting. Lalu, pengalaman terkait nilai orientasi. Nah, kebetulan pengalaman ini dialami oleh Bapak Azhar. Jadi ini saya sampaikan, pengalaman saat saya mengajar akan terlihat lebih efektif apabila saya membiasakan peserta didik melakukan sesuatu dengan mengikuti aturan. Misalnya, pada saat kegiatan PJOK, anak dibiasakan untuk berbaris sebelum melakukan kegiatan, berdoa, dan wajib melakukan pemanasan, serta hadir tepat waktu pada saat kegiatan pelajaran PJOK. Lalu, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, anak diajak atau dibimbing untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi, anak melakukan semua kegiatan berdasarkan runtun kegiatan tersebut. Jadi, anak menghargai apa yang menjadi proses dalam suatu kegiatan proses pelajaran PJOK, tidak hanya apa yang menjadi hasil. Jadi di sini kami ingin menanamkan nilai juang kepada anak bagaimana mereka melakukan proses kegiatan PJOK. Nah, untuk dilanjut dengan Bapak yang kedua, Pak Pasil, izin Pak Pasil lanjut dengan bagian babak 2 atau? Ya Bu, lanjut Bu. Oke. Jadi teman terkait orientasi learning process, saya sampaikan sekali lagi. Pada saat anak melakukan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan ketentuan dan memiliki daya juang. Jadi dengan adanya nilai kerjasama dan tanggung jawab, sehingga siswa bisa melakukan kegiatan dengan benar dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Lalu pertanyaan di bagian babak 2, untuk pertanyaan pertama, keyakinan yang terkait kecenderungan nilai orientasi, yaitu maka kami tidak begitu yakin dan merasa ragu pada siswa di masa sekarang ini bisa tumbuh menjadi siswa yang disiplin. Itu kenapa kami memilih nilai orientasi disciplinary mastery agar siswa bisa menjadi siswa yang lebih disiplin nantinya. Hal baik yang ada pada kecenderungan nilai orientasi yang kami pilih dan apa yang sudah kami harapkan di pertanyaan sebelumnya, maka kami berharap
hal baiknya itu anak mampu menjalani semua proses kegiatan dari awal hingga akhir. Jadi anak mengikuti dari mulai pemanasan, kegiatan inti, sehingga anak bisa melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Lalu hal buruknya itu tentunya masih adanya siswa yang tidak mau melakukan kegiatan dan mengikuti aturan. Nah, mungkin misalnya ada anak yang langsung mau ke kegiatan inti atau mau langsung berolahraga tanpa mengikuti kegiatan berbaris dan melakukan pemanasan. Lalu pertanyaan nomor 3, sebagai seorang guru PJOK, saya masih terus berusaha untuk memberikan dan memotivasi agar anak didik bisa memenuhi 5 nilai orientasi tersebut. Untuk pertanyaan keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Tentunya kami akan memodifikasi cara penyampaian materi pembelajaran dan meningkatkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dengan cara yang lebih berpihak kepada peserta didik, sehingga memunculkan motivasi belajar anak dan anak dapat memenuhi nilai orientasi yang kita harapkan. Baik, itu adalah jawaban hasil diskusi kami untuk babak 2 dan kami lanjutkan untuk babak 3. Begitu Pak Pasil? Baik, untuk babak ketiga, jawaban dari kelompok 2, pembelajaran bermakna apa yang bisa disimpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya? Maka pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan antara lain, kita sebagai guru PJOK harus terus berinovasi dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan PJOK peserta didik. Lalu, pertanyaan yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang PJOK, tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Tentunya gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik adalah setelah mengetahui 5 nilai orientasi, saya merasa termotivasi untuk menjadi guru yang memiliki 5 nilai orientasi yang nantinya dapat mengimplementasikan 5 nilai tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki anggapan bahwa pelajaran PJOK hanya pelajaran olahraga dan gerak badan, namun juga kita bisa menanamkan nilai disiplin, menghargai proses, bertanggung jawab, serta pengaktualisasikan diri dengan baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Kami mengambil jawaban setelah berdiskusi yang akan dilakukan atau mengubah pada diri sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya, yaitu lebih membuka diri dengan IT atau teknologi yang dapat mendukung pengembangan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berpihak pada peserta didik, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Lalu, yang kedua, menjadikan diri saya sebagai guru yang terus memotivasi dan membersamai siswa dengan arahan yang membangun agar tercapainya proses belajar yang baik. Jadi di sini, menurut Pak Azhar Harahap, guru tidak hanya sebagai guru, namun juga bisa menjadi teman berbagi anak dalam hal kesulitan mungkin dalam pembelajaran. Nah, jadi tidak lagi guru yang ditakuti oleh anak, tapi guru yang bisa dijadikan coaching mungkin oleh anak. Baik, mungkin itu saja jawaban dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili Pratiwi atas pemaparannya mengenai framework tips ya Bapak Ibu. Kelompok 2 semangat ya. Untuk kelompok 1 saya persilakan waktu dan tempat. Kelompok 1. Ya Bapak. Untuk Pak Romanta, bisa Bapak jelaskan? Saya akan share screen. Bisa Bapak bantu jelaskan? Saya bantu share screen. Bisa? Boleh Bu, boleh. Oke, Bapak Romanta bisa open cam.
Oke, Bu. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Jelek pula sinyalnya. Saya dari kelompok 1 bersama dengan Bapak Romanta, Bapak Suhermanto, Ibu Tengku Zulheni, dan Bapaknya sudah quit. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Sini izin share screen ya Bapak. Oke, apakah sudah terlihat? Belum, Bu, belum. Saya sudah melihat Ibu, tapi belum melihat screenshot-nya. Share screen, Pak. Kalau saya jangan dilihat, Pak. Oke, berhubung di jam 15 nanti kita ada Jimit juga bersama dengan BPGP Provinsi Sumatera Utara. Mungkin penjabaran kita tidak terlalu panjang ya, Pak. Pak Romanta. Iya, Belum Bu. terlihat ya, Bapak? Udah, Udah, Ibu. Udah, Ibu. Waktunya terakhir jam 3 soalnya, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Di sini menjawab pertanyaan yang pemantik yang pertama. Bentar ya Bapak, faktor jaringan ini. Atau biar lebih cepat, lebih tepat kayaknya langsung aja Ibu Bojia yang membacakan, gimana kira-kira Bu Bojia? Iya, biar sama-sama kita dapat nilai Pak. Nanti jangan Ibu Jia aja yang dapat nilai. Miss, don't shut the door ya. Oke, pertanyaan pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini saya dan teman-teman sepakat untuk memilih nilai orientasi, yaitu learning process atau proses pembelajaran. Baik, Pak Romauli, dipersilakan. Pak Romauli, Pak Romanta, maaf Pak. Oke, Bu. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian dan Pak Fasilitator. Di orientasi kami memilih. Bisa langsung jabarkan Iya. alasannya. Kenapa kita memilih? Iya, pada orientasi ya agak tulisannya agak apa Ibu? Agak menghilang ya. Timbul dia menghilang lagi. Yang pada orientasi proses itu ya Bu? Iya benar. Iya. Mungkin faktor sinyal kali ya Pak ya? Ada orientasi learning proses. Oke. Halo. Izin Bu Fauzia itu yang mau kita jabarkan. Iya Ibu. Enggak kebuka nih Bu. Oke, kalau gitu izin saya lanjutkan aja ya Bu. Pada orientasi learning proses, di mana kurikulum yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi di mana pembelajarannya berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, bakat murid dan juga minat murid.
Kemudian yang ketiga, apa bukti orientasi nilai tersebut? Di sini kami sepakat bahwa murid-murid menjadi lebih senang saat pembelajaran. Murid-murid merasa bersemangat untuk datang ke sekolah dikarenakan pembelajaran PJOK itu sangat menyenangkan. Kemudian masuk kepada babak yang kedua, di mana pertanyaan pemantiknya adalah apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya. Di sini kami mendapatkan hasil diskusi 3 poin, yaitu dikarenakan yang pertama kita sudah beralih kepada kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kemudian menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang ketiga adalah melihat kebutuhan pembelajaran dari murid-murid kita. Pada pertanyaan kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Jadi di sini ada nilai plus dan nilai minus yang didiskusikan oleh teman-teman tadi. Nilai plusnya antara lain murid yang malas menjadi lebih rajin, kemudian murid yang kurang aktif menjadi lebih aktif, dan murid-murid terlihat sangat lebih bersemangat dan senang saat datang ke sekolah. Kemudian untuk nilai negatifnya atau nilai minusnya, di sini kami sepakat bahwa melihat gaya belajar murid, terutama murid yang memiliki gaya belajar yang kinestetik, cenderung lebih untuk terus belajar tentang permainan pada pembelajaran PJOK. Jadi menghindari untuk belajar teori, jadi lebih ke pembelajaran praktik seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik? Nah, kami sepakat kami sudah merasa menjadi guru yang baik, diwakili oleh Pak Romanta, kemudian Pak Suhermanto, dan Ibu Tengku. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Di sini kami mendapatkan hasil diskusi. Dengan adanya 5 nilai orientasi ini dapat membantu kami menjadi lebih baik dan lebih berkompeten lagi dalam merancang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Masuk kepada babak yang ketiga, dengan pertanyaan pemantik nomor 1, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Di sini kami mendapatkan kesepakatan bahwa kami merasa menjadi lebih berkompeten dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan sekarang ini. Kemudian pertanyaan pemantik nomor 2, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Di sini kami berdiskusi bahwa menurut kami seorang guru PJOK yang baik itu adalah guru yang dapat memahami kebutuhan belajar murid, harus sehat secara fisik dan psikis, dan mampu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Nah, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir, apa yang akan saya lakukan atau saya ubah pada diri saya sebagai seorang guru PJOK selanjutnya? Di sini Bapak-bapak dan Ibu mendapatkan hasil diskusi bahwa kami sepakat untuk memperbaiki kemampuan kami dalam penggunaan IT, di mana sekarang penggunaan IT itu sudah digunakan di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Nah, kemudian terus memberi motivasi kepada murid untuk dapat terus belajar dan berkolaborasi bersama, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid-murid. Meningkatkan kemampuan komunikasi lebih baik lagi sebagai seorang PJOK, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran PJOK di kelas maupun di lapangan. Demikian presentasi dari kelompok 1 diwakili oleh saya Fauzia Umri bersama dengan Bapak Romanta Tarigan dan Ibu Tengku Zulheni.
dan Bapak Suhermanto. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah presentasikan kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk mempersingkat waktu, karena kita jam 3 nanti ada Zoom lagi dengan pihak BPGP. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Saya mohonkanlah kepada kemarin Bu Julheni ya, sekarang Pak Eri yang baru masuk. Izin Pak Eri, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu Pak Eri. Izin Pak Eri, Pak Ustadz. Mic-nya Pak, mic-nya. Pak, tolong mic-nya Pak. Nggak kedengaran Pak. Tombol mic-nya, mikrofon itu Pak, dihidupin Pak. Udah ya. Oke Pak. Udah ada Makasih, suara. Pak. Udah Pak. Baiklah, untuk mengakhiri acara kita hari ini, kita berdoa. Semoga acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong Bapak Ibu aktifin kamera Bapak Ibu untuk kita foto dulu Bapak Ibu. Gayanya apa nih Bapak Ibu? Ketua kelas, gayanya apa nih ketua kelas? Fauzia Umri. Izin. Yang penting nggak banyak gaya lah Pak Ko. Udah agak lapar nih. Oke, langsung aja kita yuk foto ya. Siap ya? Bebas Pak, bebas. Siap ya? Oh Pak fasilitator mau tanya ini, saya kok terlambat ini. Kok nggak ada nama kelompok berapa? Kan kelompoknya dibuat pertengahan pembelajaran dari ini nggak apa-apa Pak. Oke, lanjut. Oke Pak. Yuk, mari. Foto ya, 1, 2, 3. Foto gini Bapak Ibu. Gini. 1, 2. Ini bentar Pak ya. Nggak bisa nih. Oke Bu, makasih ya. Hitungan 3, 2, 1 kita tutup Bapak Ibu ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Nah, bisa difoto. Dah. 3 lagi. Zoom lagi. 3. Jadi nih keluar. Keluar nanti masuk lagi. Masuk dari mana? Jadi link Ini juga. Iya. Bentuk kau nggak tahan, bisa kayak gitu ya kayak. Jadi mah